Halo Pak Jeko. Ya. Bisa nggak memperkenalkan dulu nih supaya yang menonton nanti tahu nih siapa yang berdiri duduk di samping saya. Nama saya Jacob Hendrik Ayub Bulan. Saya dari NTT. Saya orang Rote. Saya di Jakarta pemain, pembuat dan guru musik tradisional Sasando. Dan Pemain, pembuat dan guru dan pengajar alat musik tradisional Sasando. Dan Kater. saya ngajarnya di Jaya Soprana di MUI. Itu satu-satunya di Jakarta yang mungkin ngajar Sasando resmi ya di sini. Di sini ya? Iya. Di tempat lain belum tentu ada. Nggak ada. Jadi di sini satu-satunya. Iya, di sini. Karena memang pemain alat musik Sasando itu jarang sih. Iya, Kok memang. bisa Pak Jeko bisa dari Kupang ke sini? Kapan kesininya? Saya tahun 2000 ke sini. Tahun 2000 ke Ya. sini. Hidupnya ya berliku-liku lah, banyak jalan panjang baru akhirnya bisa sampai hari ini. Saya butuh 8 tahun baru orang bisa kenal saya pemain, pembuat dan guru musik Sasando di Jakarta. Saya dengar-dengar sudah sampai mancanegara. Ya, itu anugerah sih buat saya. Kalau Kemana aja? Udah berapa negara? Kalau kurang lebih 48 negara. 48 Ya, negara. itu dari saya hanya berbekal alat musik Sasando. Dan saya juga pemain tetap di istana dari Pak SBY sampai sekarang. Wah, dan tepuk tangan. saya juga buat yang lebih modern, jadi lebih permudah orang untuk bisa pelajari karena transparan. Dan saya juga ikut festival-festival musik tradisional sedunia. Seperti saya pernah ikut itu kurang lebih 48 negara di Uzbekistan. Wow. Itu undangan Presiden Uzbek, saya masuk 5 besar dunia. Wow. Saya juga pernah ikut festival musik tradisional di Perancis, saya masuk 3 besar. 3 besar Dari 68 negara. Wah, nggak main-main Pak Jeko. Saya Jadi juga itulah cara Bapak mencintai Indonesia dan memperkenalkan Indonesia di mancanegara lewat Sasando. Iya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, kan ini setiap hari Pak Jeko ngajar di sini? Saya seminggu sekali ngajar di sini di Jaya Soprana. Selain itu aktivitasnya apa? Saya buat alat dan saya juga sering diundang untuk isi acara-acara performnya untuk sementara waktu sih. Ada juga saya diundang untuk main di luar, itu lebih banyak, kebanyakan yang main di luar, tapi pas pandemi ini banyak yang dibatalin semua, bahkan acara di Jakarta juga banyak yang dibatalin. Oh gitu. Nah, ini kalau Pak Jeko bikin alat musik seperti ini, perlu waktu berapa lama? Kalau yang seperti ini saya butuh 1 bulan. 1 bulan. Iya, kalau bahan-bahannya ada semua di Indonesia? Bahannya ada semua di Jakarta, hanya mungkin daun aja yang saya pesan dari Kupang. Daunnya? Iya, daun itu saya pesan dari Kupang. Nah, menurut Pak Jeko, sepengetahuan Bapak, siapa aja yang bisa memainkan alat musik ini? Kalau di Jakarta ada beberapa, seperti sepupu saya Berto, ada juga Gaspar, ada juga di Kupang udah banyak. Ya udah banyak, tapi di Rote belum ada. Di Rote udah punah karena yang main besar begini udah punah. Iya udah punah. Nah, saya lihat sekarang kan udah banyak pemain. Memang saya bukan berlatar belakang musik, tapi saya coba kembangin karena kalau kita bilang kita itu bisa, kita harus ada peningkatan. Iya, jadi dari 32 ini saya bikin yang 36 senar. Ini 32 senar? Ya, ini umum sekarang semua main yang ukuran ini, 32 senar. Terus? Nah, ini saya bikin yang 36 senar. 36 senar? Ya, ada yang saya bikin lagi 40 senar. 40 senar? 40 senar itu saya butuh 2 tahun baru saya bisa bermain. Wow. Kalau yang ini saya butuh 2 bulan saya bisa bermain. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang kan yang tadi Pak Jeko bilang hanya beberapa orang di Jakarta, di Kupang juga ada, tapi di Rote sudah mau hampir punah. Nah, bagaimana cara Pak Jeko memperkenalkan alat musik Sasando ini kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak muda? Kebanyakan itu kalau saya main di acara-acara di Jakarta atau main di mall, itu kebanyakan yang datang tanya dan mereka berpikir bahwa ini alat musik dari luar. Mereka pikir malah dari luar.
karena kebanyakan orang Indonesia juga belajar alat-alat musik dari luar, seperti India punya, Cina, Thailand. Jadi mereka pikir ini salah satu dari luar. Saya bilang bukan, ini asli Indonesia. Dan ini dari Pulau Rote, dari pulau paling selatan dari Indonesia. Nah, di situ saya coba kembangin, karena kalau saya prinsipnya begini, kita kalau mau alat ini lebih bagus, barang yang sepantasnya harus kita jual di mall, jangan sampai dia jual di lapak di pinggir jalan. Ada beberapa alat musik budaya kita yang akhirnya harganya atau orang lihat dengan sebelah mata itu karena apa? Ada yang pakai main ngamen di pinggir jalan. Nah ini udah saya bagi saya udah nggak bagus. Buat Pak Jeko menjaga kualitas itu juga penting. Iya. Penampilannya juga penting. Iya, itu penting. Cara kita membawakannya juga. Ya itu harus profesional. Ya, Pak. Nah harapan itu kan tadi jadi kan Pak Jeko sudah banyak memperkenalkan, kalau ditanya ini buatan Indonesia, ini alat musik Indonesia dari Rote, memperkenalkan lah ya. Nah gimana cara merangsang mereka untuk mau? Nah itu satu, saya contohnya saya buat anak-anak muda sekarang untuk tertarik untuk belajar itu apa. Contohnya saya main lagu daerah, tapi iramanya itu irama anak-anak muda sekarang. Contohnya kita bisa main irama reggae lewat sini, kita bisa main irama country, dan juga kita bisa main lagu-lagu lagu-lagu barat lewat sini atau lagu-lagu Jepang. Aransemennya lah ya. Iya, jadi kadang-kadang. Tapi ini bisa ya, bisa. Jadi orang pikir bahwa alat ini hanya bisa cuma lagu-lagu tradisional seperti yang Jawa pun na, walaupun enggak begitu. Dia musik tradisional tapi nadanya ini lengkap, bukan nada tradisional. Iya. Nah, harapannya Pak Jeko ke depannya gimana? Saya pikir alat musik ini adalah budaya kita. Kalau kita bawa ini di luar, ini kita bawa diri sendiri. Prinsipnya menggambarkan jati diri kita. Menggambarkan jati diri. Kalau orang lihat alat ini, dia tahu ini dari mana, hanya dari Indonesia dan satu-satunya dari Indonesia. Dia nggak mungkin lihat alat ini dia bilang dari sini dari sana. Jadi bagaimana kita mau tahu bahwa kita ini punya budaya kalau kita tidak belajar, apalagi tidak tahu sama sekali. Orang lain tanya Sasando, nggak tahu. Ada beberapa yang saya kadang-kadang bingung itu. Kadang-kadang orang tanya, Sasando ini dari Rote, dari Flores ya? Ada yang ngaku, ada yang bilang enggak. Tapi kebanyakan orang bilang ini dari Flores. Saya bilang, coba aja datang ke pulau di Flores, tanya orang-orang Flores, apakah ini dari Flores? Enggak. Aslinya dari Pulau Rote. Memang ada beberapa pencipta lagu hebat itu, kita nggak bisa ini, karena memang kalau banding Pulau Rote dengan Flores, ya Flores lebih besar, lebih luas, Rote kan ujung kuku begitu. Saya baru sekali. Ada pantai yang indah. Iya, Nemberala Beach, iya. Dengan boa. Ya, jadi itulah harapan Pak Jeko supaya alat Sasando ini bisa dikenal publik. Bahkan dengan keahlian Pak Jeko bisa sampai ke 46 negara di dunia, tapi mengharapkan anak-anak muda lebih lagi, dan mungkin harapannya supaya inilah gambaran jati diri budaya. Karena cintai dulu pertama, kenali dulu pertama. Saya ngajar orang pertama di Jakarta itu orang Jepang semua. Itu menurut saya 12 orang itu orang Jepang semua. Habis itu sekarang yang belajar ini Chinese semua. Nah ya kebetulan yang satu tadi lihat pakai jilbab itu satu-satunya. Ayo anak-anak muda, kapan lagi kita mencintai budaya warisan? Dan ini bisa semua lagu, mau irama reggae, country, segala macam bisa, pop apapun bisa, tergantung yang bisa mainnya. Sekarang mulailah kenali alat musik yang unik, yang luar biasa ini, cintai, pelajari, dan kemudian kembangkan. Kita bawa Sasando ini sampai terkenal ke seluruh dunia. Yes.